pas Hmm. temennya ini datang ke gereja, confess dia Hmm. melakukan dosa seksual. Hmm. Yang ada adalah dia dihakimi dan akhirnya malah dia pergi dari gereja. Iya. Apa sih yang perlu mereka lakukan supaya mereka bisa akhirnya keluar dari masalah-masalah ini? Apa yang perlu kita lakukan Yap. as a church? Hai guys, kembali bersama gua Ko Frans, Gue Sarah. Sama Ivan. dan kita sudah membahas perilaku seksual remaja pemuda, dan kita sudah membahas akar masalahnya. Di sesi terakhir, di sesi ketiga ini kita akan bahas solusinya. Oke. Jadi hari ini sebelum masuk ke dalam solusi kok, aku mau sedikit review Iya. dan bahas, mungkin ini juga jadi pertanyaan beberapa orang berkaitan dengan pornografi dan seks bebas. Oke. Oke, apakah setiap orang yang terlibat pornografi akan jatuh ke dalam seks bebas? Mungkin ada beberapa orang yang berpikir gini, enggak, gue nggak lakuin kok, gue cuma nonton-nonton aja buat gue sendiri, Iya, gitu. iya. Tapi sejauh mana pornografi itu bisa bawa orang kepada seks bebas itu kok sebenarnya? Sejauh yang saya tahu ya, memang pornografi itu bisa mendorong seseorang untuk berimajinasi dan mau mencoba. Gitu. Yang saya pelajari memang walaupun memang puji Tuhan saya tidak sampai sejauh itu waktu itu, Yes. tapi memang arahnya bisa ke sana. Kan kita juga tahu ya, maksudnya orang-orang tertentu yang pada akhirnya memutuskan untuk memperkosa orang itu kan disebabkan juga oleh pornografi juga. Ya, triggernya itu. Triggernya Iya. itu. Tapi apakah selalu yang pornografi maksudnya pasti melakukan hubungan seks? Rasanya enggak juga gitu. Justru harusnya mereka kalau belum sampai sejauh itu cepet-cepet Iya dikat dong. gitu, Iya. jangan nunggu sampai jatuh Iya. terlalu dalam Betul. baru Iya. wah ini bahaya gitu. Iya. Kalau bisa emang cut sebelum Betul. lebih jauh. Betul. Nah hari ini kita akan masuk ke dalam solusi gitu. Jadi apa sih yang perlu mereka lakukan supaya mereka bisa akhirnya keluar dari masalah-masalah ini gitu. Spesifik gereja, karena ini kan komunitas Ya. tempat mereka pelayanan, tapi mereka juga jatuh di situ, Oke. ya kan? Ya. Apa yang perlu kita lakukan Ya. as a church? Kalau mungkin saya melangkahnya ke remajanya dulu ya, Oke. as a person gitu. Oke. Karena memang yang kami kan wawancara, balik lagi ke datanya ya. Oke. Iya. Jadi kami dapat sebetulnya beberapa faktor yang datangnya itu dari teman-teman yang diwawancara sebetulnya. Jadi solusinya dari mereka. Oke. Solusinya dari mereka. Dan memang dalam pergumulan mereka, dalam perjuangan mereka, hal pertama yang memang perlu dilakukan oleh teman-teman yang betul-betul bergumul dengan kehidupan seksualitas tapi juga aktif pelayanan, ada konflik antara apa yang dipahami dengan apa yang dilakukan. Yang pertama memang perlu memperbaharui komitmen dalam Tuhan sebetulnya. Oke. Tadi kan kita sudah sebelumnya kita obrolin tentang aspek spiritualitas, itu menjadi aspek yang juga mempengaruhi tentang keberdosaan kita. Jadi memang perlu kita kembali memperbaharui komitmen. Dan memang rasanya ini nggak yang sangat mudah ya, apalagi kalau misalkan kita jatuh lagi. Tapi memang yang kita bisa ketahui bahwa memang lagi-lagi kalau kita ngomongin iblis pasti kan mengintimidasi. Dan saya mau encourage teman-teman tuh sungguh-sungguh kalaupun teman-teman jatuh, stres, merasa jijik, bergumul, kembalilah sama Tuhan. Kembalilah sama Tuhan, perbaharui komitmen itu. Dan berdasarkan teman-teman yang kita wawancarai, waktu itu Bu Asri yang wawancarai, dan memang mereka mengatakan bahwa ketika memperbaharui komitmen itu, maka pelan-pelan pikiran itu akan hilang, walaupun nggak secepat kilat ya, ada prosesnya, dan nggak tiba-tiba hilang, tapi memang seperti ada sebuah komitmen untuk mungkin mengurangi pelan-pelan, dan akhirnya bisa bertahan untuk misalkan 1 tahun tidak menonton pornografi. Tapi memang kuncinya adalah kita perlu memperbaharui komitmen. Bagaimanapun isu tentang dosa pasti kita harus kembali ke Tuhan lah ya. Dan teman-teman pasti harusnya perlu ingat bahwa seburuk apapun tindakan kita, Allah itu adalah Allah yang kasih dan Dia pasti akan menerima teman-teman yang kembali dan
memohon pertolongannya gitu. Iya, saya sih. ingat sama kisah pencobaan Yesus di padang gurun, Yeah. di mana iblis itu menunggu waktu yang baik iya. untuk comeback again. Comeback again, yes. Oke, That's true. tapi di satu sisi aku ingat di podcast sebelumnya Kak Ivan sempat ada bilang bahwa ada momen-momen tertentu, jam-jam krusial atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu bisa jadi kayak sebuah ritme ya. Jadi sebenarnya anak muda mestinya sadar ritme-ritme Ya, ini dalam diri betul. mereka sendiri ya, Ko Betul, ya. betul. Misalkan ya kalau saya dulu pelajari ritmenya nih kayaknya sore-sore misalkan gitu. Oh. Sore-sore saat tidur siang waktu itu misalkan. Jadi ya saya mencoba untuk kayak semacam berupaya melakukan pengalihan atau saya melakukan sesuatu yang menurut saya lebih bernilai, misalkan olahraga. Kalaupun saya mau tidur, memang waktu itu saya agak ekstrim lagi-lagi ya. Saya nggak tidur di kasur, saya tidur di lantai Oh, biar nggak nyaman supaya gitu. nggak nyaman. Oke. Iya, gitu. Supaya Oh, nggak jadi nyaman. agak menderita. Tapi ya waktu itu saya pikir kayaknya saya harus lakukan itu gitu, karena saya pengen banget lepas gitu. Saya nggak mau hidup di dua dunia kayak gitu, itu menyiksa sekali gitu. Tapi memang lagi-lagi ya nggak selalu berhasil memang. Ya. Oh, Tapi oke. memang at least saya tahu triggernya tuh biasa muncul kapan, Oke. jam berapa, dan pas saat apa Ya. gitu. Gitu sih. Dan kalau kita lihat lagi ya, ternyata memang salah satu pemicu yang umumnya itu bisa men-trigger seseorang untuk lari ke tindakan seksual untuk pemenuhan sesaat yang instan, itu adalah ketika dia stres. Oh. Ketika dia stres, ketika dia ada permasalahan, ketika dia sedih, ketika dia mungkin merasa nggak cantik, nggak ganteng, Dia nggak cukup melampiaskan. baik dan seterusnya, dia Oh, melampiaskannya oke. ke aktivitas seksualitas yang tidak benar. Itu sebabnya dari wawancara kita juga dapat bahwa memang teman-teman remaja itu perlu untuk belajar mengelola emosi dengan sehat, dengan baik. Oh, ini masuk ke aspek mental Yes, mereka betul. berarti ya. Iya. Jadi, tapi berkaitan juga dengan biologis nggak sih kok? Maksudnya pertumbuhan, perubahan yang terjadi, Iya, terus iya. buat mereka jadi punya self image. Yang nggak bagus Iya, gitu. kayak aduh aku kurang putih, aku kurang gemuk, yang buat mereka akhirnya minder terus melakukan Ya karena stres, ya pelariannya hal-hal yang ke salah hal-hal yang salah. begitu ya. Iya, Iya. gitu. Jadi memang perlu belajar untuk menata diri, menata emosi. Nah kan tadi kita belajar juga kayaknya emosi tuh kuat banget di masa remaja ya. Iya. Tapi memang itu bukan berarti kita nggak bisa mengelola emosi gitu. Kadang-kadang kita mungkin sering dikatain, ini remaja nggak bisa dibilangin, emosian, meledak-ledak dan seterusnya, labil dan seterusnya. Saya pikir kita meskipun ada kecenderungan secara biologis kita begitu, tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk mengatasi itu. Mungkin Betul. itu yang kita perlu ingat baik-baik sih. Balik lagi ke gereja bisa menyediakan safe space. Bisa juga, Ya betul. kan? Safe space itu ya. Jadi gereja perlu juga menolong karena memang pergumulannya nggak semudah itu. Betul. Pergumulannya nggak semudah Iya, itu. Betul. Iya. Nah, saya ingin bagikan sedikit nih, Bro and Sis ya. Kita pernah mendengar satu informasi tentang premarital Kelas. class gitu. Jadi kayak sebelum menikah ada pembinaannya gitu deh gitu ya. Dan ternyata memang kebanyakan dari pengajar-pengajar itu salah satunya itu men-sharingkan kepada kami gitu ya. 80% orang-orang yang ikut itu mereka sudah melakukan hubungan di luar nikah. Oke. Jadi ini bagi hidup aja, sharing begitu ya, bagi kita semua yang mungkin ada di lingkaran yang seperti ini, maka yang diperlukan memang bukan lagi pembinaan-pembinaan, seminar-seminar yang sifatnya hanya bentuknya pemahaman gitu. Kognitif lagi-lagi seperti itu. Enggak, tapi brosis ini penting untuk kita bisa kepada pendampingan gitu. Pendampingan yang sesungguhnya gitu, yang real, yang konkret gitu. Sehingga kaum muda kita, anak muda kita gitu ya, mereka nggak merasa bahwa mereka sendirian dan struggle dengan hal-hal seperti ini. Ternyata ada community-nya yang disebut dengan safe space tadi, dan bukan hanya menjadi tempat yang aman tapi juga jadi redemptive itu tadi ya, redemptive space itu. Dan itu harusnya menjadi satu hal yang penting untuk dibangun. Betul. Dan saya kira ini menjadi satu hal yang menjadi refleksi bagi kita semua. Iya. Khususnya pemerhati kaum muda gitu ya. Kita juga Kita kena. juga ya. Iya. Gitu. Ya ini sih
kayaknya ya kalau kita bicara tentang, saya setuju sih kita jangan pembinaan secara kognitif itu jelas penting ya. Tapi juga kaum muda juga gampang carinya. Iya. Ya kan? Gampang carinya. Sekarang persoalannya adalah memang kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemerhati, sebagai pengurus, pelayan dan seterusnya, kita perlu belajar melakukannya. Nah, kan gapnya di melakukan. Betul. Nah, gitu. Jadi saya pikir mungkin kita perlu memperbaharui ya pendekatan kita dalam bergereja, khususnya ke anak muda. Mereka rasanya butuh pemahaman, tapi mereka juga butuh tadi ditolong step by step, dibimbing untuk bisa membangun hidup dengan baik. Karena memang salah satu kunci untuk bisa lepas tadi itu ada satunya adalah mereka mengarahkan kehidupan mereka kepada hal-hal yang lebih bernilai. Ada value di situ. Ada value. Mereka gimana tahu bahwa sesuatu itu lebih bernilai daripada dosa mereka? Ya tentu itu kita bisa bantu juga kan. Kadang-kadang kalau mereka bergumul sendiri, mikir sendiri, kadang bisa stuck juga. Dan saya pikir peran gereja ya menolong supaya kaum muda bukan cuma tahu itu bernilai, tapi kita bareng-bareng untuk melakukannya, melatihnya, melihat tujuan hidupnya dan seterusnya gitu. Jadi itu sih itu PR kita juga sih. Aku pernah baca sebuah buku yang bilang kalau kita tuh dalam hidup harus punya balancing. Jadi antara kerja atau studi ya kalau anak muda, istirahat dan kesenangan. Kesenangan di sini bicara soal hobi, bicara soal rekreasi. Nah, kalau kita nggak punya kesenangan yang positif, kita pasti akan jatuh ke kesenangan yang negatif. Jadi kayaknya hal-hal kayak gini tuh nggak bisa langsung diberhentikan, kecuali kita tuh punya kesenangan yang lain yang lebih positif gitu. Seperti mungkin komunitas tadi betul. Komunitas Kristen, komunitas olahraga, komunitas yang lebih sehat gitu ya untuk menggantikan kebiasaan ini. Dan memang perlu support system. Perlu support system. Pas saya ngobrol-ngobrol ya dengan satu anak muda gitu, dia cerita gitu. Dia cerita bukan dia sih, tapi temennya. Dia menceritakan orang lain lagi. Jadi pas temennya ini datang ke gereja, confess bahwa dia sudah berdosa, dia melakukan dosa seksual. Yang ada adalah dia dihakimi, gitu. Dia kemudian ditolak gitu, dan akhirnya dan akhirnya malah dia pergi dari gereja, gitu. Dan akhirnya membuat orang yang cerita ke saya ini juga akhirnya takut juga, gitu. Jadi gereja itu atau pelayanan kaum muda bukan sesuatu yang melegakan, bukan dilihat sebagai rumah yang aman, tapi yang penuh penghakiman gitu. Ya kita tahu itu salah sih. Maksudnya kita tahu tindakan itu salah. Betul. Tapi yang tadi conference bilang tentang safe space, dan saya pikir memang kita perlu melangkah lebih dari sekedar safe tapi redemptive. Itu menebus komunitas yang menebus ruang yang menebus, sehingga memang kita nggak terima tindakan berdosa itu. Tapi kita terima orangnya, terima kehancuran hatinya, terima pergumulan dia, dan kita mau tolong. Dan saya pikir kalau berkaca dari pengalaman saya dan saya memang ada beberapa membantu juga mendampingi beberapa teman, dan memang mendampingi itu nggak gampang. Betul. Itu takes time, itu effortnya luar biasa. Betul. Kalau saya dulu dibantu dengan dosen saya bisa cerita kalau saya lagi bergumul nih, tiba-tiba ada keinginan yang tidak betul, saya bisa chat beliau. Dan dengan hal-hal seperti itu saya banyak terbantu. Bahwa ada orang yang hadir dan menemani saya. Nah persoalannya adalah ya kadang-kadang kita punya availability yang seperti itu atau tidak, sebagai pelayan Tuhan atau sebagai teman mungkin, sebagai rekan di gereja gitu. Kesiapan untuk mendengar, betul, dan menjaga rahasia mungkin. Itu kadang-kadang penting juga. Yang ditakuti anak muda adalah bocor. Waktu mereka curhat, jadi persoalan lain. Betul, jadi dia kayaknya ceritanya cuma ke satu orang deh. Kok jadi satu gereja tahu gitu? Masuk warta sinode. Gitu. Itu betul penting juga sih. Kita jaga rahasia. Betul. Kadang-kadang kan ya bukannya gimana ya, kadang-kadang memang mulut orang kita nggak bisa jaga, tapi ya itu bagian dari kita berusaha sama-sama membangun budaya yang aman itu tadi sih, yang aman, yang menebus, sehingga orang yang datang pun juga
bisa bisa dipulihkan, bisa Hmm. dipulihkan. Ya jadi ini seru banget ya perbincangan kita di sesi terakhir di sesi 3 ini ya, Brosis di rumah. Jadi ayo bangun satu komunitas. Kalian gak sendirian, kami ada juga buat kalian ya. Lagi-lagi balik ke relasi kita masing-masing ya. Jadi thank you banget nih, hari ini kita udah diberkati Thank banget. you. Terima kasih. Ini Fun ya. sama-sama para Oke. host. Ya thank you juga buat Doxology Studio, Studio ya. yang udah kasih kita kesempatan untuk Ya. bikin podcast di sini. Iya betul. Iya, Ya. semoga ini juga bisa jadi berkat ya buat Ya. banyak anak muda yang bergumul. Amin. Oke, kita akhiri podcast kita Ya. di momen ini 3 sesi yang menyenangkan. Yes. Teman-teman yang belum dengar boleh dengar ulang Ya. dan kita boleh sama-sama bergumul, berdoa Ya. untuk diri kita juga anak-anak muda di sekitar kita. Ya. Thank you semua. Bye. God bless you. Bye. Bye-bye.